Baik, selamat pagi. Kali ini Pak Widi akan membahas ini tabel 31 objek-objek pada aplikasi pengolah kata. Jadi file itu adalah penjelasannya adalah keseluruhan dokumen. Ciri-cirinya ada nama file, ekstensi file, kemudian operasinya, klik menu file, lalu pilih new, lalu open, lalu save atau save as, close, dan edit. Nah, ini ya file. Udah kita pelajari minggu lalu. Nama file itu ini nama file ya. Kemudian di sini ada ekstensi file, itu bisa kita lihat di sini ya, di file explorer nih. Nah, ini di sini ada ini docx. Jadi kita bisa mengaktifkannya di sini, file name extension ya. Jadi di menu view kemudian file name extension. Nah ya. Kemudian kita akan mengedit dokumen ini ya. Ciri-ciri dokumen yang benar, yang bagus, yang bisa kita edit itu kita bisa lihat di sini ya. Ini untuk show paragraf ini ya. Nah, ini formatting. Nah, ini tanda ini adalah tanda satu paragraf atau tanda kita enter ya. Jadi satu paragraf tuh kita ketik dari sini sampai habis, lalu kita enternya di sini. Nah, ini paragraf namanya. Jadi dia berfungsi seperti ini nih. Kalau kita klik rata tengah, rata kanan, rata kanan kiri. Jadi kita taruh dimanapun dia langsung bisa berfungsi. Nah, ini ya. Nah, lihat tuh. Ini taruh aja di sini. Nih, lihat paragrafnya. Nah, ini namanya spasi. Oke, itu ya. Ekstensi file sudah. Nah, lalu halaman. Nah, ini yang paling penting ini. Ini penting banget. Karena kalau kita tidak menyusun halaman dari awal, ketika kita sudah mengetik, baru sadar kita akan printnya kemana. Kalau tidak sesuai, nanti akan berantakan semuanya ini ya. Ini pengalaman ini. Oke, kita akan bahas ini satu persatu. Yang pertama adalah margin atau batas halaman. Margin itu yang ini ya. Nah, ada batas kiri, batas atas, batas kanan. Jadi kita dibatasi oleh margin. Ketika dia menyentuh margin, dia akan turun ke bawah dan seterusnya ya. Dimana pengaturannya tadi kita lihat di layout. Ini layout, nah ini margin. Nah, ini marginnya 222 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Ya, 225 mm. Oke ya. Ini milimeter kita bisa ubah ke senti ya. Caranya dengan klik di file, lalu option, nah lalu pilih advance ya, lalu display ya. Display mana dia? Nah, ini display ya. Display milimeter kita ganti menjadi senti. Ini harus sesuai ya. Karena nanti kalau kita diminta 1 senti ternyata di dokumen kita mili atau inci kan beda jauh ya. Oke, kita oke saja. Kemudian ada proofing lagi. Nah, ini proofing ini. Nah, ini dia kalau kita klik proofing nanti seperti ini. Dokumen kita akan merah-merah ya, ditandai sama dia. Makanya kita matikan saja proofing karena kita kan pakai bahasa Indonesia ya. Oke, matikan saja ini. Cek spelling grammarnya, matikan saja. Nggak guna ya. Oke, kalau sudah ini, lalu kita ikuti yang berikutnya. Orientasi sama page size itu sama-sama tempatnya sama ya.
di layout. Nah, ini kalau kita klik margin, ini udah ada orientasi portrait tegak, landscape yang apa namanya ini? Yang mendatar nih. Dan ada paper. Nah, ini mau bikin A4 atau A5 itu pakainya di sini. Kemudian sudah, lalu kita kolom. Jumlah kolom dalam halaman. Nah, kita bisa mengeditnya di sini ya. Misalkan di sini kita pingin 2 kolom. Nah, ini kita bikinnya kayak gini aja, 2 kolom. Hancur kan? Kenapa hancur? Ya karena kita bikin semuanya. Supaya satu paragraf aja, maka kita harus blok satu paragraf ya. Tadi satu baris itu kayak gini. Nah, ini satu baris ya, satu line. Kemudian satu kata itu klik 2 kali. Untuk satu paragraf kita klik 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, satu paragraf. Ini nggak boleh lebih nih. Ya, Putri lebih satu karakter. Matikan ya dengan cara mengklik shift, jangan dilepas, terus klik panah kiri. Nah, nih. Kalau panah atas gini dia. Panah bawah gini. Nah, panah kiri ini. Panah kanan ini. Ya. Kalau panah kanan kiri ke satu karakter, kiri kanan. Kalau panah atas satu line atau satu baris. Dengan ditambah tombol shift, jangan dilepas. Jika sudah di blok ya atau di selected atau dipilih, baru kita bisa membuat kolomnya. Nah, ini ya 2 kolom, nice. Ya, 2 kolom. Ini kita mau bikin 3 kolom, 1, 2, 3. Jangan lupa shift-nya. Nah, ini 3 kolom. Ini ya. Nah, itu dia. Kemudian ya itu tadi kolom ya. Kolom udah selesai. Kita lanjut lagi. Membuat header. Header, footer, sama halaman. Nih, jadi satu geng ya, satu kelompok. Nah, ini di insert ya. Tadi operasinya kan di insert. Nah, lihat sini, insert, footer, insert, header. Oke. Jadi kalau kalian lupa, bisa buka bukunya atau buka lagi tutorial ini ya. Insert ini. Kemudian header. Headernya kita pakai yang ini. Nah, ya. Nah, ini dokumen title. Ini bisa kita ganti ya. Misalkan latihan Word 1. Kemudian di bawahnya kosong ya, kita masukkan footer. Klik dulu di sini, lalu footernya. Nah, ini kita pilih yang ada nomornya. Nih, ini ada nomornya. Ini nomornya mana ini? Cari pokoknya yang ada nomornya. Di sini enaknya pakai apa ya? Ini aja deh. Retrospect. Nah, ini ya. Ini ada nomornya. Ini ada keterangannya. Ganti aja keterangannya ini apa ya? SMP Kristen 1 Harapan, misalnya contoh aja. Nah, udah ya, kalau sudah jangan lupa disilang. Jadi ini bagian header footer itu tersendiri, beda dengan bagian paragraf-paragraf ini ya. Kita lihat. Nah, sekarang ini yang menyala, berarti kita aktif di bagian halaman ini. Kalau tadi header footer tuh ada di semua halaman. Ini halaman 1. Gimana melihatnya? Kita bisa kembali ke layout, ini ada break. Nah, lihat. Pastikan kursornya di bagian paling bawah, misalnya di sini. Lalu kita break. Nah, ini page. Nah, ini dia langsung dia ke halaman 2. Ya, kurang gede, ini tak gedein. Nih, halaman 2. Di break lagi halaman 3. Break lagi halaman 4. Break lagi halaman 5. Ya, ini halaman 5. Jadi semua sama ini. Footer ada di semua halaman, di kaki.
Ini header ada di semua halaman, ini halaman 4. Kita bisa lihat, nah ini dia ya. Ada 5 halaman tuh, 2, 3, 4, 5. Nah ini kenapa mencong satu? Oke ya. Oke, selesai. Lalu kita lihat di sini. Paragraf. Nah ini sekumpulan baris yang diakhiri dengan karakter. Nah ya, paragraf itu oke kita gedein lagi ya. Ini nomor 3 kita cek nanti ya. Halaman 3 itu kita apa? Halaman 4, halaman 3. Oh normal kok. Hanya digambar situnya saja ya. Oke kita gedein lagi. Nih. Oke ya. Ini kita lihat di apa tadi? Alignment. Jadi di paragraf tuh ada alignment yang tadi Pak Widi bilang itu ya. Nah ini alignment nih di home, ini nih paragraf ya. Ada rata kiri, rata tengah, kanan, kanan kiri dan sebagainya. Kemudian ada spasi, ini spasinya. Dem. Nah, ini spasi ya. Nih, spasi. Kemudian ada nanti after before ya. After berarti setelahnya. Ini berapa poin misalkan yang ini ya. Kita tambahkan lah. Ini lihat nih. Nah, ininya after. After setelah atau setelah dari paragraf yang ini. Berapa poin dia? Nah, ini ya. Nah, kalau di nol kan dia kembali lagi. 0 sorry. Nah, kembali lagi dia. Itu dia paragraf. Nanti akan dipelajari. Ya silahkan coba ini kalau ini. First line-nya berapa? Ini dia ini. Baris pertama yang masuk ke dalam. Kalau hanging itu baris kedua dan seterusnya yang masuk ke dalam. Ini hanging. Ya, kita kembalikan lagi. Ini paragraf. Oh, indentasi ya. Itu tadi indentasinya ya. Kita cek, nah ini indentation. Indentation itu ini dia. Jadi tadi ada margin, batas pengetikan di sini ya, ini margin. Marginnya 2 cm lebih. Kemudian ini ada indentasi. Nah, di sini indentasi. Ya, misalkan kita masukin 1 cm. Klik di sini 1. Di enter. Nah, ini masuk 1 cm. Ini namanya indentasi. Nih, ya. Sama juga kita gerakin dari sini bisa. 1 cm. Kemudian right-nya. Right-nya mau 2 cm. Ketikkan aja 2. Ini 2 cm dia. Nah, masuk ke 2 cm. Nih, ya 1, 2. 2 cm. Ini batas indentasi kanan, yang ini margin. Ya, marginnya 2. Indentasinya 2. Indentasi kanan, indentasi kiri. Nah, itu aja ya. Lanjut ke berikutnya. Line itu baris. Karakter itu huruf, angka, simbol. Nah, tabel. Tabel, oke, kita belajar membuat tabel. Simpel saja. Kita tabel di halaman yang kedua, di sinilah ya. Insert tabel. Nah, tabel itu kita bisa membuat di sini di merge. Merge itu carinya di sini ya, di layoutnya ada merge cell. Nah, ini menggabungkan sel ya. Nih kita gabungkan. Nah, ini dia. Ya, sama. Demikian juga yang ini kita bisa gabungkan. Nah, ini gini ya, sama ya. Oke.
Lalu teksnya ya biasa. Misalnya ini teks 1, ini teks 2, ini teks 3 gitu ya. Kita mau mengatur ini bisa di sini. Nah, itu dia ya. Bisa di situ. Nah, ya. Kemudian mengatur tulisan, ini ada namanya text direction. Nah, nih lihat ya berputar-putar. Ini bergedein kolom ya ini. Mau hapus kolom, tinggal klik kanan delete atau bisa menggunakan yang ada di sini. Nah, ini delete kolom, maka dia akan hilang kolomnya. Kalau delete baris, maka dia akan hilang barisnya. Nih, row baris tuh, satu baris hilang. Oke, itu aja tabel memberi warna. Oh ya, memberi warna itu shading. Ada shading di sini. Kalau nggak ada masuk ke sini, nah ini shading. Ini memberi warna. Kasih warna apa dia? Merah ini. Selesai ini ada namanya shape dan sebagainya. Shape itu kayak ini ya. Shape itu nih. Kita misalkan mengambil insert. Klik dulu sembarang tempat. Insert shape. Nah ini. Mau ngambil yang ini misalnya rounded. Nah ini ya. Ini shape. Kalau ini dia nggak kelihatan, kita bisa letakkan ini di belakang table tadi, di wrap text ini ya. Jadi taruh ini behind text, di belakang text. Jadi teksnya kelihatan. Mengatur shape ya tinggal diatur aja di sini maunya apa ya. Mau warna hijau, mau warna ungu di sini ya. Kalau nggak pakai warna juga boleh, tapi pilihnya no fill. Nah ini tinggal garisnya, ini garis outline. Garisnya mau tebal, ya ini tebal ya. Mau di macam-macamin garisnya, ya ini more line. Maka akan muncul di sini. Garisnya misalnya yang ini. Oh. Ya. Mau transparansinya di main ini ada tuh, transparan ya tuh. Tinggal coba-coba aja di sini banyak sekali. Ya. Latihan hari ini cukup sekian. Jangan lupa dikasih password ya. Kasih password ya kelas 7 sudah. Ini ada file, ada info, protect dokumen. Nah ini nih. Pastikan pekerjaan kalian dikasih password. Misalnya di sini passwordnya adalah 123. Nah, oke. Lagi diulang 123. Oke. Jadi ketika nanti ini sudah kita save. Nah, ini kita save ya. Save, sudah di save ini. Maka nanti kalau kita buka lagi filenya. Nah ini ada password ya. Orang lain nggak bisa buka. 9 misalnya. Nggak bisa. Ya, nggak dapat apa-apa, dia kosong. Jadi hanya kita yang bisa buka ya. Jadi dengan klik 1, 2, 3, maka dia akan muncul ya. Nah, tuh ya. Demikian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.